Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi kita akan belajar pelajaran matematika bab 2, operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Untuk mengawali operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, kita coba akan menjumlahkan dua bilangan bulat positif. Nah, untuk menjumlahkan dua bilangan bulat positif, kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh berikut ini, 3 ditambah 5. Bagaimana caranya kita menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan? Perhatikanlah langkah-langkah berikut ini anak-anak. Yang pertama tentu kita akan membuat garis bilangannya dulu. Garis bilangan kita buat, kemudian kita lihat bilangan yang pertama. Kita akan melangkah pada garis bilangan sesuai bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama adalah 3. 3 termasuk bilangan bulat positif. Jadi kalau kita melangkah, karena bilangan bulat yang pertama adalah bilangan 3, bilangan bulat positif, maka kita melangkah dari titik 0 ke kanan. Dari titik 0 ke kanan, 3 satuan. Jadi kalau positif kita melangkah ke kanan, kalau negatif melangkahnya ke kiri. Kemudian perhatikan yang ketiga, menyatakan penjumlahan pada garis bilangan. Penjumlahan pada garis bilangan anak-anak dinyatakan dengan melangkah sesuai arah yang seharusnya. Dengan kata lain, kita melangkah terus. Yang keempat, melangkah pada garis bilangan sesuai bilangan yang kedua. Nah, bilangan kedua pada contoh kali ini adalah 5. 5 termasuk bilangan bulat positif. Nah, karena 5 bilangan bulat positif, maka kita melangkah lagi dari titik 3 ke kanan lagi. 5 satuan. Nah, baru yang terakhir kita menentukan hasil penjumlahannya. Bagaimana caranya? Kita tarik garis dari titik 0 hingga ujung anak panah yang terakhir. Perhatikanlah yang ditunjuk oleh ujung garis, maka bilangan tersebut merupakan hasil dari 3 ditambah 5. Untuk lebih memahami lagi anak-anak, perhatikan pada garis bilangan berikut ini. Fokus ya. Kita lihat garis bilangannya. Mula-mula kita melangkah dari 0 anak-anak. Kita berdiri di titik 0. 3 positif, maka kita melangkah ke kanan. 3 satuan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian ditambah kita melangkah, terus melangkah ke arah yang semestinya, yang seharusnya. Karena tadi kita ke kanan, sekarang kita melangkah lagi ke kanan 5 satuan. Dari titik 3 ini kita melangkah ke kanan lagi sebanyak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak, yang terakhir hasilnya, untuk menentukan hasilnya, kita tarik dari titik 0, ya, kita tarik anak panah dari titik 0 sampai ke ujung garis yang terakhir. Nah, berapakah hasilnya, Nana? Ya, jawabannya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Yang garis merah ini anak-anak ya.
Jadi yang garis anak panah merah yang ini menunjukkan hasilnya. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Bagaimana anak-anak? Gampang kan? Menggunakan garis bilangan cukup mudah anak-anak. Nah, mari perhatikan contoh selanjutnya. Perhatikan contoh selanjutnya. Hasil dari 6 ditambah 3 adalah, kita coba menggunakan garis bilangan anak-anak. Mula-mula kita melangkah dari titik 0. 6 positif, berarti melangkah ke kanan. 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan terus melangkah 3 satuan. Melangkah lagi ke kanan 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, anak panah atau busur panah yang warna merah itu adalah hasilnya. Dari 0 kita tarik garis sampai ujung panah yang terakhir. Berarti jawabannya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Ya, baik anak-anak, untuk lebih memahami lagi, mari perhatikan selanjutnya. Kita akan buat garis bilangannya 5 ditambah 5. Gimana caranya? Perhatikan, 5 ditambah 5. Melangkah ke kanan 5 satuan. Melangkah lagi ke kanan 5 satuan. Berarti hasilnya 10. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita perhatikan lagi contoh berikutnya. Nah, 7 tambah 4 adalah melangkah dari titik 0 ke kanan 7 satuan. Kemudian melangkah lagi ke kanan 4 satuan. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, perhatikan anak-anak. Untuk menjumlahkan dua bilangan bulat positif, kita dapat meneruskan anak panah pada garis bilangan ke kanan tanpa mengubah arah semula. Nah, itu diperhatikan. Kalau kita menjumlahkan dua bilangan bulat positif, kita akan terus melangkah ke arah kanan. Anak panah yang kita buat pada garis bilangan, kita terus melangkah ke kanan tanpa mengubah arah. Gampang kan anak-anak? Iya. Sekarang cara yang kedua, mari kita akan coba menggunakan rumus. Ya, kita coba menggunakan rumus. Mari kita coba. Pada dasarnya anak-anak, penjumlahan dua bilangan bulat positif sama dengan penjumlahan pada bilangan cacah. Hasil penjumlahan dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Kita dapat mengumpamakan bilangan bulat pertama itu sebagai A, anak-anak. Bilangan bulat yang pertama kita umpamakan sebagai A dan bilangan bulat kedua sebagai B. Sedangkan hasilnya adalah C. Perhatikan rumusnya, A ditambah B sama dengan C. A itu bilangan pertama positif, kemudian B bilangan yang kedua positif juga, hasilnya C adalah bilangan positif. Supaya anak-anak lebih memahami lagi, mari perhatikan contoh berikut ini. Hasil dari 3 ditambah 5 adalah, bagaimana cara mengerjakannya dengan rumus? A ditambah B sama dengan C. Berarti 3 ditambah 5, langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Bagus. Jadi hasil dari 3 ditambah 5 adalah 8. Perhatikan contoh yang berikutnya. Hasil dari 85 ditambah 75 adalah
A ditambah B sama dengan C. 85 ditambah 75, kita langsung jumlahkan, sama dengan 160. Iya, 85 ditambah 75 sama dengan 160. Perhatikan contoh berikutnya. Hasil dari 136 ditambah 90 adalah A ditambah B sama dengan C. 136 ditambah 90 sama dengan 226. Ya, bagus. Perhatikan contoh yang terakhir. Hasil dari 1458 ditambah 936 adalah, langsung dijumlahkan, 2394. Sesuai penjelasan sebelumnya anak-anak, positif dijumlahkan dengan positif, maka pasti hasilnya positif. Ya, tolong diingat baik-baik anak-anak. Nah, yang kedua anak-anak, kita akan coba menjumlahkan dua bilangan bulat negatif. Kalau tadi kita jumlahkan dua bilangan bulat positif. Nah, sekarang yang kedua kita coba menjumlahkan dua bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh berikut ini anak-anak. Negatif 4 ditambah dalam kurung negatif 3. Kenapa harus dikurung anak-anak? Nah, bilangan bulat negatif setelah tanda tambah itu anak-anak diletakkan di dalam kurung agar mudah kita bedakan mana operasi penjumlahan, mana operasi pengurangan, mana bilangan negatif. Jadi supaya lebih mudah kita bedakan, kita taruh di dalam kurung. Ya, negatif 4 ditambah negatif 3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan coba menggunakan garis bilangan. Perhatikan sungguh-sungguh langkah-langkahnya ya. Kita buat garis bilangannya, melangkah pada garis bilangan sesuai bilangan pertama. Bilangan pertama tadi negatif 4, termasuk bilangan bulat negatif. Berarti kita melangkahnya kemana anak-anak? Dari titik 0 kita melangkah ke kanan atau ke kiri? Ya, karena bilangan bulat negatif, bilangan pertama ini, maka kita melangkah dari titik 0 ke kiri sebanyak 4 satuan. Nah, kemudian menyatakan penjumlahan pada garis bilangan. Penjumlahan dinyatakan dengan melangkah sesuai arah yang seharusnya, yang semula tadi. Yang keempat, melangkah pada garis bilangan sesuai bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua tadi negatif 3. Nah, yang termasuk bilangan negatif. Jadi, kita melangkah lagi dari titik negatif 4 tadi ke kiri 3 satuan. Menentukan hasilnya sama seperti yang tadi, tariklah garis dari titik 0 sampai ujung anak panah yang terakhir. Nah, kita lihat, perhatikan bilangan yang ditunjuk oleh ujung garis. Bilangan tersebut adalah hasil dari penjumlahan negatif 4 ditambah negatif 3. Perhatikan garis bilangan berikut anak-anak supaya lebih mengerti. Nah, jadi perhatikan anak-anak, negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif ditambah negatif. Ya. Perhatikan dari titik 0 kita melangkah ke kiri 4 satuan. Kenapa tadi kita melangkah ke kiri anak-anak? Ya, karena bilangan yang pertama negatif 4 itu adalah bilangan negatif. Jadi kita melangkah ke kiri 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita melangkah lagi arah yang seharusnya. Yang pertama tadi kita melangkah lagi. Kemana? Kita melangkah negatif 3. Berarti ke kiri 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, hasilnya negatif 4 ditambah negatif 3. Lihat garis anak panah yang merah dari 0 sampai terakhir. Ujung anak panah yang terakhir, negatif 7. Berarti hasilnya adalah negatif 7. Nah, supaya lebih memahami lagi anak-anak, mari perhatikan contoh yang selanjutnya. Negatif 5 ditambah negatif 4.
Nah, mula-mula kita berada di titik 0, kita melangkah ke kiri. Melangkah ke kiri 5 satuan. Negatif 5. Ya. Kemudian kita melangkah lagi ke kiri 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah negatif 9. Selanjutnya, hasil dari negatif 3 ditambah negatif 7. Dari titik 0, kita melangkah ke kiri 3 satuan. Kita melangkah lagi ke kiri 7 satuan. Hasilnya negatif 10. Negatif 7 ditambah negatif 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 10. Lihat anak panah yang warna merah, ya. Nah, anak-anak, perhatikan lagi. Hasil dari negatif 9 ditambah negatif 2. Melangkah ke kiri 9 satuan. Melangkah lagi ke kiri 2 satuan. Hasilnya negatif 11. Nah, tolong diperhatikan anak-anak. Untuk menjumlahkan dua bilangan bulat negatif, jadi sama-sama negatif, kita jumlahkan. Kita dapat meneruskan anak panah pada garis bilangan ke kiri tanpa kita harus mengubah arah semula, tanpa kita harus berbalik lagi, ya. Kita teruskan anak panah pada garis bilangan ke kiri tanpa mengubah arah semula. Nah, baik anak-anak, itu kita menggunakan tadi yang pertama adalah garis bilangan. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan rumus, ya? Perhatikan, bilangan pertama kita umpamakan sebagai negatif A. Bilangan kedua negatif B. Berarti negatif A ditambah negatif B sama dengan, nah perhatikan anak-anak, negatif dalam kurung A ditambah B hasilnya sama dengan negatif C. Jadi kalau kita umpamakan bilangan pertama adalah negatif A, bilangan kedua negatif B, berarti negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B sama dengan negatif C. Untuk lebih memahami lagi, mari perhatikan contoh berikut ini. Negatif 4 ditambah negatif 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif dalam kurung 4 ditambah 3. 4 ditambah 3. Kita ubah bentuknya menjadi negatif dalam kurung 4 ditambah 3. Kemudian apa? Kita hitung penjumlahannya yang ada dalam kurung. Hasilnya kita tulis negatif 7. Hilangkan tanda kurungnya, hasilnya menjadi negatif 4 ditambah negatif 3 adalah negatif 7. Bagaimana anak-anak? Pak Guru harapkan anak-anak memahami dengan baik. Bagaimana dengan contoh berikutnya anak-anak? Negatif 25 ditambah dalam kurung negatif 55. Seperti cara yang tadi, negatif 25 ditambah dalam kurung negatif 55 sama dengan negatif dalam kurung 25 ditambah 55. Hasilnya berapa anak-anak? Kita jumlahkan yang ada di dalam kurung 80 jadinya, ya. Negatif 80. Coba perhatikan contohnya selanjutnya. Negatif 137 ditambah dalam kurung negatif 100. Iya. Negatifnya kita taruh di luar. Di dalam kurungnya kita jumlahkan 137 ditambah 100. Berarti jawabannya negatif 237. Bagaimana anak-anak? Kita coba lagi. Negatif 1480
85 ditambah dalam kurung negatif 973. Sama dengan, ya kita keluarkan negatif di luar tanda kurung. Di dalam kurung kita jumlahkan 2458. Berarti hasilnya adalah negatif 2458. Nah, anak-anak, begitulah cara mengerjakan penjumlahan dua bilangan bulat negatif menggunakan rumus ya. Nah, yang ketiga Nana, kita coba menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh. 4 ditambah negatif 3. Bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Menggunakan garis bilangan. Seperti sebelumnya kita buat garis bilangannya. Kita melangkah sesuai bilangan yang pertama positif, berarti arah kanan. Menyatakan penjumlahan, melangkah sesuai arah yang seharusnya. Nah, melangkah pada garis bilangan sesuai bilangan kedua, Nana. Tadi bilangan kedua itu adalah negatif 3. Termasuk bilangan bulat negatif ya. Jadi, kita melangkah lagi dari titik 4 ke kiri 3 satuan. Nah, mari perhatikan garis bilangan berikut. 4 ditambah negatif 3 dalam kurung negatif 3 sama dengan 1. Perhatikan pada garis bilangan. Mula-mula kita berada di titik 0, kita melangkah 4 satuan ke kanan. Karena tadi positif ya, berarti kita melangkah ke kanan. Positif. Kemudian dari titik 4 kita melangkah ke kiri 3 satuan. Karena 3 tadi itu adalah negatif ya, negatif 3. Berarti dari titik 4 kita melangkah lagi ke kiri 3 satuan. Nah, kita tarik garis anak panah yang merah ini dari titik 0 ke ujung panah terakhir. Ke ujung anak panah yang terakhir. Berarti jawabannya adalah 1 ya, positif 1. Untuk lebih memahami lagi anak-anak, perhatikan yang berikutnya. 6 ditambah negatif 4. 6 ditambah negatif 4. 6 itu positif anak-anak, berarti kita melangkah ke kanan. 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 4 ditambah negatif 4. Berarti ke kiri negatif 4. Iya. 4 satuan ya ke kiri. Hasilnya berapa Nana? 6 ditambah negatif 4 sama dengan 2. Perhatikan lagi contoh berikutnya. 5 positif ditambah negatif 7. Positif 5 ke kanan. Melangkah ke arah kanan 5 satuan. Kemudian melangkah lagi ke kiri 7 satuan. Hasilnya adalah negatif 2. 3 ditambah negatif 8. 3 ditambah negatif 8. Mula-mula di titik 0, melangkah ke arah kanan 3 satuan, melangkah lagi ke kiri 8 satuan. Hasilnya negatif 5. Ya, bagaimana kalau kita coba menggunakan rumusan anak? Kita menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif dengan rumus. Perhatikan. Jika A lebih besar daripada negatif B, bilangan pertamanya ya, bilangan pertamanya lebih besar dari bilangan yang kedua, negatif B,
A ditambah dalam kurung negatif B sama dengan A dikurang B sama dengan C. Ini kalau A-nya, bilangan yang pertama itu lebih besar. A dikurang B sama dengan C. Bagaimana kalau A lebih kecil daripada negatif B? Bilangan yang kedua. Berarti rumusnya A ditambah dalam kurung negatif B sama dengan A dikurang B sama dengan negatif dalam kurung B dikurang A sama dengan hasilnya negatif C. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh ya. 4 ditambah negatif 3. Tadi 4 itu kita umpamakan A ditambah negatif 3 itu negatif B. Jadi jawabannya karena 4 lebih besar daripada 3, maka kita ubah bentuknya 4 ditambah negatif 3, kita ubah bentuknya menjadi 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 berapa Nana? 1. Ya, bagus. Kita coba lagi. 148 ditambah dalam kurung negatif 97. Karena 148 lebih besar nilainya, kita ubah bentuknya. Langsung 148 dikurangi 97. Sama dengan berapa Nana? 148 dikurangi 97. Berarti hasilnya 51. Ya, maaf, bukan negatif di situ ya. Hasilnya adalah positif 51. Bagaimana kalau bilangan yang pertama lebih kecil? Coba kita perhatikan contohnya. 45 ditambah negatif 55. Kita ubah bentuknya menjadi 45 dikurangi 55. Karena 45 lebih kecil daripada angka 55, anak-anak. 45 dikurangi 55. 55 ini kan lebih besar. Maka kita balik posisi kedua angka tersebut menjadi 55 dikurangi 45. Letakkan di dalam tanda kurung. Kita tambahkan tanda negatif di depan tanda kurung. Seperti yang sebelah kiri ini anak-anak. Tambahkan negatif di depan kurungnya itu. Di depan tanda kurung. Kemudian kita balik. 55 dikurangi 45. Hasilnya berapa Nana? Yang ada dalam kurung dulu berapa? 55 dikurangi 45. 10 ya. Berarti hasilnya negatif 10. Perhatikan lagi contoh yang berikutnya. 76 ditambah dalam kurung negatif 112. Kita ubah bentuknya menjadi 76 dikurangi 112. Karena 76 lebih kecil daripada 112, kita letakkan di dalam tanda kurung, kita posisinya ya kita balik 112 dikurangi 76. Tambahkan tanda negatif di depan tanda kurung. Seperti yang sebelumnya, kita kurangi yang ada dalam kurung anak-anak. 112 dikurangi 76. 36. Ya, ada tanda negatif di luarnya. Kita hilangkan tanda kurungnya, jadi hasilnya negatif 36. Ya, baik anak-anak. Tadi kita menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Bagaimana sekarang
kita lanjutkan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Kebalikannya ya dari yang ketiga tadi. Negatif 6 ditambah 2. Negatif 6 ditambah 2. Kita akan coba menggunakan garis bilangan. Negatif 6, ya perhatikan ini. Negatif 6 ditambah 2. Mula-mula kita berada di posisi netral anak-anak, di 0. Kita melangkah negatif 6 ke kanan atau ke kiri? Ya, kita melangkah ke kiri. Negatif 6 ke kiri, kita melangkah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari titik negatif 6 itu kita melangkah ke kanan. Ada 2 di situ, ditambah 2 berarti kita melangkah ke kanan 2 satuan. 1, 2. Hasilnya negatif 4. Ya. Hasil ditunjukkan dengan anak panah yang berwarna merah ya. Negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Perhatikan contoh berikut. Hasil dari negatif 5 ditambah 4. Melangkah ke kiri 5 satuan, melangkah lagi ke kanan 4 satuan. Hasilnya ya yang anak panah yang warna merah, negatif 1. Ya. Negatif 2 ditambah 8. Mula-mula kita berada di posisi netral di 0. Melangkah ke kiri 2 satuan. 1, 2. Ditambah 8. 8 bilangan bulat positif. Berarti melangkah ke kanan 8 langkah. Kita lihat hasilnya berapa anak? Negatif 2 ditambah 8 sama dengan 6. Selanjutnya negatif 5 ditambah 9. Mula-mula kita berada di titik 0, melangkah ke kiri 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 9, positif. Melangkah ke kanan 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya adalah 4. Ya, positif 4. Ya, baik anak-anak. Begitu cara kita menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan coba menggunakan rumus. Perhatikan baik-baik. Jika negatif A, tadi kita umpamakan A itu adalah bilangan yang pertama ya. Negatif A lebih besar daripada B, daripada bilangan kedua, bilangan A lebih besar. Maka perhatikan, negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Dibalik posisinya, B dikurangi A sama dengan, kita taruh di dalam kurung, A dikurang B sama dengan, ada tanda negatif di depan kurungnya. Negatif dalam kurung A dikurang B sama dengan negatif C. Jika negatif A lebih kecil daripada B, jika bilangan pertamanya lebih kecil daripada bilangan kedua, maka rumusnya negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A sama dengan C. Supaya lebih memahami, kita perhatikan dengan bilangan berikut anak-anak. Hasil dari negatif 6 ditambah 2. Negatif 6 ditambah 2. Caranya anak-anak perhatikan sungguh-sungguh. Kita ubah bentuknya. Negatif 6 ditambah 2. Kita ubah bentuknya menjadi yang di belakang kita taruh di depan. 2 dikurang 6. 2 dikurang 6. Nah anak-anak perhatikan. Karena 2 lebih kecil daripada 6. Lebih kecil daripada 6. Kita balik posisi kedua angka tersebut menjadi 6 dikurangi 2. 6 kita balik posisinya, kita tukar 6 dikurangi 2.
kita taruh di dalam kurung. 6 dikurangi 2 itu kita taruh di dalam kurung. Kemudian tambahkan tanda negatif di depan tanda kurung. Berarti negatif dalam kurung 6 dikurangi 2. Hasilnya berapa, Nana? Kurangi dulu yang ada di dalam kurungnya. 6 dikurangi 2 berapa? 4. Iya, bagus. Kita tulis 4 dalam kurung. Negatif. Kurungnya, tanda kurungnya dihilangkan. Berarti negatif 4. Jadi anak-anak, negatif 6 ditambah 2 adalah negatif 4. Hasil dari negatif 148 ditambah 97. Kita ubah bentuknya, kita balik 97 dikurangi 148. Kita taruh di dalam kurung, kita tukar posisinya 148 dikurangi 97. Temukan hasil yang ada dalam kurung. Jadinya berapa? 51. Ada tanda negatif di depannya, berarti negatif 51. Hasil dari negatif 45 ditambah 55. Negatif 45 ditambah 55. 55. Nah, ini perhatikan baik-baik ini. Karena yang A lebih kecil daripada B, 45 lebih kecil daripada 55, maka kita ubah bentuknya menjadi 55 dikurangi 45. Langsung saja kita kurangi anak. 55 dikurangi 45 jadinya 10. Ya. Kasus yang berikutnya, nah seperti yang ini, negatif 76. 76 itu kan lebih kecil dari 112. Berarti kita ubah bentuknya. Negatif 76 ditambah 112 menjadi, kita ubah lagi anak-anak. Ya, 112 dikurangi 76. Sama dengan positif 36. Nah, baiklah anak-anak, yang terakhir, mari kita coba menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan bulat. Nah, perhatikan contoh cerita yang pertama, soal cerita 1 ya. Pada pagi hari, suhu udara di sekitar rumah Eko adalah 26 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu udara di sekitar rumah Eko bertambah 4 derajat Celcius. Berapa suhu udara di sekitar rumah Eko pada siang hari? Mula-mula anak-anak diketahui suhu mula-mula pada pagi harinya adalah 26 derajat Celcius. Pertambahan suhu pada siang hari 4 derajat Celcius. Kalau bertambah suhunya anak-anak makin panas atau makin dingin? Makin panas, kan bertambah suhunya 4 derajat Celcius. Nah, yang ditanya suhu udara di sekitar rumah Eko pada siang harinya, berarti karena tadi pagi hari 26 derajat Celcius, kemudian bertambah 4 derajat Celcius, maka 26 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Jadi, suhu udara di sekitar rumah Eko pada siang hari adalah 30 derajat Celcius. Perhatikan contoh cerita yang kedua. Suhu di daerah Alaska pada musim dingin mencapai negatif 25 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu di Alaska dapat naik hingga 20 derajat Celcius dari suhu pada musim dingin. Berapakah suhu di daerah Alaska pada musim panas? Perhatikan. Diketahui suhu Alaska saat musim dingin tadi negatif 25 derajat Celcius. Luar biasa dinginnya anak-anak ya. Negatif 25 derajat Celcius. Kenaikan suhu saat musim panas 20 derajat Celcius. Ditanya, suhu di daerah Alaska pada musim panas adalah, perhatikan, suhu di daerah Alaska pada musim panas sama dengan negatif 25 derajat Celcius
ditambah 20 derajat Celcius. Karena dia naik tadi ya, naik suhunya positif ya. 20 derajat Celcius. Jadinya berapa? Negatif dalam kurung 25 dikurangi 20 sama dengan, kurangi yang ada dalam kurungnya dulu, 25 dikurang 20 sama dengan 5. Berarti jawabannya negatif 5 derajat Celcius. Jadi suhu di Alaska pada musim panas adalah negatif 5 derajat Celcius. Perhatikan contoh yang ketiga, anak-anak. Suhu freezer di rumah Eko biasanya negatif 20 derajat Celcius. Akibat mati listrik selama 6 jam, suhu freezer naik hingga 6 derajat Celcius. Berapakah suhu freezer di rumah Eko setelah 6 jam sejak mati listrik? Suhu freezer mula-mula negatif 20 derajat Celcius. Kenaikan suhu setelah 6 jam adalah 6 derajat Celcius. Dari mana kita tahu ini, anak-anak? Dari soalnya. Ya, tadi kenaikan suhu setelah 6 jam disebutkan 6 derajat Celcius. Berarti kalau ditanya berapa suhu freezer di rumah Eko setelah 6 jam, berarti kita jawab suhu freezer sekarang sama dengan negatif 20 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius, naik selama 6 jam tadi ya, 6 derajat Celcius sama dengan negatif dalam kurung 20 dikurangi 6. Hasilnya berapa? 20 dikurang 6, 14. Berarti suhu freezer di rumah Eko setelah 6 jam sejak mati listrik adalah negatif 14 derajat Celcius. Nah, anak-anak, demikian untuk penjelasan tentang penjumlahan bilangan bulat pada kali ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.